حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. YouTube. Salam, selamat malam sahabat YouTubeku dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya pada malam hari ini. Kita on air lagi bersama Umi Fadilah. Ya, selamat malam Umi Fadilah. Salam. Shalom, selamat malam Bu apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya, bertemu lagi kita. Suaranya itu renyah banget. Oh alah, Jan. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membongkar kesesatannya si Kain Lap dulu ya, karena dia merasa bahwa Islam itu lebih Kristen daripada orang Kristen. Ya, tapi kita ambil cuplikan yang pendeknya aja ya, yang akan kita counter. Karena gini ya teman-teman ya, si Mukalap ini ya, saya sebutnya Mukalap aja ya, dia nggak cocok disebut Mukalap cocoknya. Mukalap ini memang benar-benar nggak habis-habisnya cenderung benar-benar melakukan penyesatan yang nyata di tengah-tengah jamaah mereka. Ya, karena yang dibahas itu bukan kitab mereka untuk dijadikan pedoman, tetapi berusaha untuk membelokkan kebenaran. Ditambah pula ya, si Mukalap ini menyampaikan sesuatu yang dihasilkan dari artikel-artikel tersebut. Artikel lalu dipanjang lebarkan, diurai sedemikian rupa, dicocok homologikan. Nah, kemudian dijadikan bahwa itu adalah pemahaman dari orang Kristen. Padahal itu adalah artikel memang buatan mereka. Nah, kemudian dipaparkan sejauh mungkin, ya jelas pasti ujung-ujungnya ke mereka. Apalagi mereka selalu mengatakan bahwa Yesus itu mengajarkan monoteisme. Nah, kemudian dalam prakteknya dia sebenarnya enggak, tetapi memaksakan bahwa Yesus itu adalah sama dengan mereka. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa Kristen itu membawa ajaran dari milah Ibrahim, dari agama Ibrahim katanya. Nah, sekarang teman-teman ada yang tahu enggak Ibrahim tuh punya agama apa sih? Ibrahim punya agama apa? Nah, sedangkan kitabnya juga udah nggak ada, ya kan? Nah, tetapi dalam kitab kita, Abraham itu tidak pernah menyebutkan dirinya beragama, ya. Tetapi dia memiliki Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa dan juga yang kita sembah sekarang. Dan bedanya, saudara semuanya mungkin yang baru mengenal Kristus pada malam hari ini, kalau mungkin baru nonton ya, harus bisa membedakan dalam perjanjian lama itu dikisahkan tentang apa. Nah, kemudian kenapa harus ada perjanjian baru? Kalau misalnya ditanya orang Yahudi saja nggak percaya Yesus, ya jelas karena orang Yahudi belum mempercayai bahwa Mesias itu sudah datang. Kalau orang-orang Yahudi yang memegang kitab Taurat itu sudah percaya Mesias itu sudah datang, tentu mereka juga akan mempercayai Injil. Ya, kalau mereka mengatakan tuh Injil dibawa oleh Isa dari sononya, nggak tahu tuh dibawanya bagaimana prosesnya, nggak tahu, mungkin dari perutnya Siti Maryam kemudian keluar kitab langsung nempel di perutnya Nabi Isa, bisa jadi mungkin pikirannya seperti itu ya mereka ya, makanya selalu mengatakan Isa itu bawa kitab Injil, padahal Injil itu ya dirinya sendiri. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik adalah Yesus itu sendiri yang harus dikabarkan ke seluruh dunia bahwa dirinya adalah Sang Mesias. Nah, kemudian Mesias selalu diartikan sama dengan nabi. Ya, nabi oleh mereka. Kalau misalkan bahwa Mesias itu juga disamakan dengan nabi, kenapa Nabi Musa juga nggak ada kata Mesiasnya? Muhammad juga nggak ada kata Mesiasnya. Ya, kenapa para nabi nggak ada memiliki gelar Mesias? Artinya Mesias ini adalah
memang memiliki arti yang juga sama yang dia pahami, yang diurapi. Artinya memiliki kelebihan yang berbeda karena Mesias adalah tokoh yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Maka itu sebabnya ketika Sang Mesias itu sudah datang ke dunia, awal abad pertama disebutkan namanya dengan Masehi. Ya, awal mula Sang Mesias itu datang, abad pertama juga disebut Masehi. Artinya memiliki pengertian yang sama untuk ke seluruh dunia. Gitu ya, Mesias yang diimani oleh seluruh dunia. Ya, nggak ada orang yang bisa memungkiri tentang abad Masehi. Semua orang percaya bahwa abad pertama Masehi, di mana kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias telah menjadi kabar gembira bagi seluruh dunia, saudaraku semuanya ya. Oke, sebelum kita panjang lebar, mungkin kita tonton dulu videonya Kainama dulu ya Bu ya. Boleh Bu. Ya, kita tonton dulu, dengerin. Ya, silakan. 21 ayat 13. Ya, silakan. Ustazah, syukran. Syukran ya Ustaz Dani. Ya, silakan Ustazah. Wa qala lahum yaqulu kitabullah. Oh, sebentar. Itu apa tuh baca? Yaqulu Kitabullah. Oke. Jadi gimana ya? Kitabullah itu apa Ustazah? Kalau menurut Ustazah? Kitab Allah. Iya, apa yang sekarang kita imani ini namanya? Al-Quran. Oh, berarti Yesus membawa Al-Quran bukan Injil. Dia Ini orang lucu nggak Bu ya? Disebut kitabullah, tetapi mentah-mentah ada kata ya gini loh. Quran. Bukan mentah-mentah ada kata-kata kitabullah itu sudah mesti Al-Qur'an. Nah, sekarang gini Bu, itu kan tulisannya artikel. Dia ngambil dari artikel. Kita bukakan Matius 21 ayat 13. Benar nggak? Salah ternyata ayatnya. Kita buka ya. Tadi di Matius. Bentar. Matius berapa sih tadi? Matius 21 ayat 13. Beda. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyembah. Artikel kok dijadikan konten? Oh, tolong. Artikel kok dijadikan bahan materi kuliah, Bu, coba. Makanya. Parah banget ya ini manusia satu. Iya, dan lucunya dia merasa kalau sudah ada tulisan kitabullah itu sudah pasti kitabnya Al-Qur'an. Itu. Kedua, sebenarnya ayat ini sama dengan Matius 6 ayat 6. Coba Bu buka. Itu juga mau diplesetkan sama dia tadi kan? Oh gitu. Matius 6 ayat 6 ya. Hampir sama. Nah, ya kan? Masalah berdoa, perkara berdoa. Ini bukan masalah kitabullah. Videonya belum dibuka, Bu. Dia bahas ini juga ya? Di awal, Bu, tapi dia nggak bahas ini. Jadi dia pengen ini itu korelasinya dengan yang tadi, maksudnya dia dengan yang Matius 13:21 tadi. Karepe tibae jebule beda. Dia merasa yang namanya kitabullah itu sudah pasti Al-Qur'an. Ternyata kita buka Matius 13 ayat 21 tadi, balik lagi, Bu. Oke. Jebulnya bukan 21. 21 13 ya? Ya. Ah ya, ini.
Tuh, suaraku dubbing Bu katanya juga. Bener. Iya. Piye ki? Bentar ya. Coba Ibu sambil baca aja dulu, sambil saya ini dulu. Ibu Fadilah tolong baca ya dulu aja. Baca ayatnya Oh, dulu. tak mute toh, urung tak unmute. Sorry Bu. Iya. Nah, ya kan? Dia bilang tadi kan waqala lahu fi alkitabullah, dia bilang tadi. Artinya dia berkata kepada mereka, kitab Allah. Gak ada hubungannya sama Matius 21 ayat 13 yang asli. Lah ini nih. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini tidak ada kainama. Ya teman-teman muslim ya, coba buka, boleh download Alkitab. Itu tidak ada yang disebutkan kainama tadi. Bicara masalah Alkitab, bicara masalah Al-Quran. Konteksnya ini bukan bicara masalah kitab. Ya teman-teman muslim ya, kan kasihan, jangan keseringan lah bahas kitab orang lain gitu loh. Ntar dibahas ngamuk, penistaan agama gitu. Ndak ini apa miskin pengetahuan tentang Al-Qur'anmu. Gitu loh. Kan jauh beda Bu dengan yang dia katakan tadi. Dia ngomong masalah kitab. Bener nggak? Kitab Allah katanya. Iya, ini nggak ada urusannya sama masalah kitab. Nggak ada. Coba balik lagi yang dia katakan tadi, Bu. Oke, kita balik lagi. Tapi suara saya masih dubbing ya? Masih dubbing. Kalau di saya sih enggak. Di saya enggak. Tapi kok saya dengarnya masih dubbing ya? Padahal ini. Oke. Saya bacakan Matius 21 ayat 13 dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Arabnya, Matius 21 ayat 13. Ya. Dalam bahasa Arabnya, wa qala lahum maktubun baiti baitas shalah yud'a wa antum ja'altumuhu magharata lususin. Ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, bukan kitabullah Pak Kainama. Di sini dikatakan ada tertulis. Maktub itu berarti dia maf'ulun bi, bukan fa'il. Dia maf'ulun bi, artinya yang tertulis, yang ditulis. Ya, Pak Kainama nggak ada bicara kitabullah di sini. Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ini ya. Oke, saya coba carikan lagi dengan kan Alkitabul Muqaddas ini banyak versinya. Oke, saya kasih versi yang Mesir ya. Versi yang Mesir tadi Matius 21. Ya, Matius 21 ayat 13 kan dia bilang, saya bacakan dengan versi Mesir asli. Ya. Wa qala lahum maktub, bukan kitabullah. Ini nemu di mana Pak Kainama? Masya Allah, kesian sekali kamu ini ya. Pengen cocok logi tapi ngawur. Ya. Saya bacakan wa qala lahum maktubun baiti baitas shalah yud'a wa antum ja'altumuhu magharata lususin. Sama. Itu loh. Dapat dari mana nih kalau kamu mau pakai Google kosong, kita juga punya hak mau pakai Google kosong, benar nggak Bu Fatimah? Betul. Nah, ini suara saya masih dubbing ya, Bu? Saya tuh dari tadi nggak merasa Ibu dubbing loh. Nggak tahu yang di live chat, coba tanyakan Bu. Dia di live chat masih dubbing nggak suara saya? Kalau saya sebenarnya masih. Wah, saya sih enggak Bu, serius. Di saya tuh enggak sama sekali. Nah, masih? Di saya tuh enggak, masih katanya. Yang di live chat. Tuh kan. Bingung saya. Kenapa sih?
Ibu pakai headset nggak? Oke. Oh, coba lepasin headsetnya. Udah saya buka, saya tutup lagi. Tuh ada yang bilang stabil suaranya. Tuh ada yang dubbing, bilang juga. Aduh, sebentar. Kalau misalkan gini, Nah, itu nggak dubbing. Dari tadi tuh nggak ada dubbing, Bu. kok saya dengarnya masih ya? Nah, itu dia tuh. Masih dubbing katanya. Di setting dulu, Bu, coba. Oke, saya teruskan sendiri dulu ya, Bu Fatimah ya. Ya oke, gimana nih sekarang? Masih Bagus juga? kok, bagus. Tuh ada yang bilang bagus. Oke, lanjut aja, Bu. Ya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang di live chat atau yang menonton bisa buka Matius 21 ayat 13 yang bahasa Indonesia saja. Yang bahasa Indonesia pasti di situ dikatakan dan berkata kepada mereka ada tertulis bukan kitabullah. Coba Bu Fatimah disambung lagi punyanya si Kain Lab ini tadi videonya. Bu Fatimah videonya Kain Lab tadi coba Bu. Nah oke. Lanjutkan Bu. Dan Injil itu adalah kitabullah. Apa yang sekarang kita imani ini namanya? Al-Quran. Oh berarti Yesus membawa Al-Quran bukan Injil. Dia bawa Injil. Dan Injil itu adalah kitabullah. Dan sekarang sudah nggak tahu itu kemana Injil yang dibawa Yesus. Nah supaya orang tahu cara sholat yang diajarkan dia, lihat kitabullah yang sekarang ada. Ngerti nggak Ustazah? Ya. Lihat Al-Quran. Oke. Nah, tapi kalau Ibu tutup saya nggak dubbing. Berarti Ibu yang bermasalah berarti. Kalau Ibu tutup saya nggak dubbing. Ya, ini tadi dia mengatakan bahwa kitabullah adalah Al-Quran. Yesus membawa Al-Quran. Ini orang kacau. Ini nggak ngerti rukun iman kali dia, Bu. Dia nggak ngerti rukun iman. Apa yang harus diimani ya. Makanya dia juga semua disebut kitab pun juga Al-Quran. Nanti Al-Quran juga Al-Quran gitu. Ya. Ini sontoloyo ini orang satu ini. Ah, masih dubbing nggak Bu? Masih. Kalau Ibu Oke, buka, saya keluar dulu terus saya masuk ya, coba ya. Oke, siap. Ya, coba ya Bu ya. Saya keluar Ya. dulu coba. Ya. Teman-teman ini, lihat ini ya, ini kan artikel ya yang dia baca. Sudah begitu Matius 21:13 ini tidak sinkron bunyinya. Padahal Matius 21 ayat 13 bunyinya seperti ini. Sebentar, saya akan buang dulu ini. Ya. Ini padahal Matius 21 ayat 13 lagi. Saya coba Bu. Daging, Bu. Waduh, piye iki? Ya gini aja, ngomongnya gantian aja ya. Oke, siap. Saya tutup dulu ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi nggak sinkron sama sekali apa yang disampaikan oleh si bangke tadi ya, yang hasil dari artikel. Nah itu teman-teman, kalau orang ingin membodohi umat itu membabi buta. Pokoknya bagaimanapun ya harus sesuai dengan apa yang dia mau gitu loh. Misalnya materi hari ini saya mau ngebahas ini teman-teman muslim nggak ada yang tahu ini, mereka akan iya aja kalau saya ngomong ya kan. Pada akhirnya Coba Bu, masih dubbing nggak Bu? Sorry Bu. Kayaknya nggak deh, udah bagus Bu. Ya oke. Oke. Nah oke, berarti Ibu masalahnya kan tadi saya punya udah normal. normal. Ya Kiki, saking semangatnya iki loh. Iya saking semangatnya. Oke lanjut Bu, silakan. Ya, Ibu dulu, lanjut Bu, enggak apa-apa. Iya udah kok.
Oh, Harus oke. pakarnya dong, harus pakarnya. Oh, jangan dong. Wes, aku ora pakar, Bu. Kalau saya pakir aja pakir. Kan kayak nama no pakar ngapusi. Pakar ngapusi. Oke, lanjut tuh. Oke, ya. Mana yang mau Kita dihajar? balik lagi ya. Masih di daerah seputar Matius 21 ayat 13 ini. Nah, saya tidak ngerti kayak nama ini pakai Alkitab yang mana, ya. Semua Alkitabul Muqaddas itu tulisannya bukan kitabullah tetapi maktub. Saya ulangi, maktub itu kalau di dalam bahasa Arab dari kata-kata kataba. Kataba itu tulis, menulis. Maktub itu tertulis, yang ditulis namanya maf'ulun bi. Ini Nah, bisa kali Bu disalin ya? Pakai bahasa Arab. apanya Bu? Ini disalin bahasa Arab bisa nggak ya? Bisa ya? Bisa Bu, coba Bu. Oke. Coba. Saya nggak tahu caranya, Ibu yang tahu. Coba Bu. Nah, kita ini Arabik ya. Nah, ini Bu, coba. Mana belum kelihatan Bu? Belum. Oh, oke. Baru muncul. Ganti. Aduh. Oke. Nih Bu. Nah, waqala lahum huwa maktub. Pakai nama kita juga Maktub. pakai Google kosong pakai nama. Jadi Ngapusimu saya. nemen Jadi- ta ya. Dia meme-nya dibuang, Wis. Bu. Meme-nya dibuang. Meme-nya dibuang jadi kitabu. Mungkin seperti Iya itu kitabullah. Itu loh Tapi yang kan nggak dibikin ada dia. Aduh tuh. Enggak ada Allahnya tuh. Ya Gini ampun. kok masih dipercaya gitu loh. Nah, ini kita pakai Google Translate ya. Google kosong tak Bu iki? Iya, ini Google kosong ini. Google gundul, Bu. Google gundul. Wa qala lahum huwa maktub baiti yad'i baitas shalah lakinnakum ja'altumu magharata lisusin. Oh. Enggak ada. Wa qala lahum kitabullah tuh enggak ada pakai nama. Kok yo ngapusi kok nemen gitu loh. Kamu mbok ya sekali-sekali ya. Ya, sekali-kali bahaslah kitabmu sendiri gitu loh. Kami di sini punya hak menjawab karena yang kamu bahas kitab kami. Kami menjawab dalam kitab Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab. Gitu, Pak Kainama. Ya bahaslah kitabmu sendiri. Sudah katam belum? Sudah paham belum kitabmu? Lah kan nek keliru kayak gini kan ngisin-ngisin itu, Bu. Kan mempermalukan Islam sendiri kayak begini gitu loh. Dan itu masih dipakai orang-orang kayak begini. Saya tuh ya gumun nih kadang-kadang mereka-mereka ini, terutama yang mualaf center ini kadang-kadang apa namanya hal-hal kayak begini orang-orang seperti ini masih terus dipakai dan mereka itu dibayar mahal lagi. Iya, makanya ketagihan, Bu. Lah iya, kayak gini sudah jelas salah toh. Kita punya data ya. Mau dari mana? Alkitabul Muqaddas beneran. Mau dari mana lagi? Google Translate, Google kosong. Ayo, coba dibalikkan dengan kitabnya pakai Google kosong. Ngamuk nanti. Gitu loh Pak Kainama. Dia ngejelasin soal Mesias juga kan dia tadi juga ambil dari artikel Bu. Itu yang jadi masalah. Artikel yang dibuat oleh orang akhirnya diurai sama dia kan. Ya sama yang kayak kita bahas si siapa Rabanian itu loh Bu. Aduh, ini suara saya katanya kurang keras ya, Bu? Iya, kurang keras, Bu. Oke, sekarang tak kerasin ya. Ki wes mantap ki. Belum. Nah, ini. Nah, ini sekarang nih ya, udah kencang ya suara saya. Ya. Oke. Jadi gini, Bu, ya. lanjut. Dia mau berusaha membelokkan, mencocok-cocokkan. Tetapi ketika kita buka ternyata enggak tahu dia ya sama kayak yang Rabanian kemarin. Ternyata artikel yang diambil, novel, ya kan lucu. Kita tuh ambil kalau dari kitab ya dari kitab. Misal kayak kita dari Alkitab ya dari Alkitab. Dari kitab istilahnya mereka misalkan. Nah, kalau mereka pakai kitab kita iya, pakailah kitab kita. Enggak masalah. Ayo gitu.
Ayo Bu, lanjut video yang tadi Bu. Oke, Urung rampung Ibu. Oh, durung rambut, tapi sudah stop sampai situ Oh, tadi. wes, oke. Berarti yang Oh. satu lagi Bu. Oh, ada lagi ya, sebentar ya. Kan mempermalukan diri sendiri, mempermalukan Islam sendiri gitu loh. Ketika dibongkar kayak begini kan, pun nggak ngisin-ngisini. Yang katanya dapat apa namanya? Dapat penghargaan sebagai kristologi, ahli kristologi. Kristolol kali Bu. Ay, sembuh kuwi. Bukan yang ini. Bukan yang ini ya. Tadi yang saya kasih yang saya siap tadi di mana ya? Oh, ini di sini. Bukan di sini ya? Bentar, Ada aduh. Bu. Kayak kehapus. Tadi yang saya kasih ke Ibu tadi mana ya? Ya, hilang di pas saya Yang malah. mana? Oh, tak ini ya, tak ini balik ya, Taruh tak. lagi ya, Bu. Tolong taruh Ya, lagi. oke, bentar Bu. Ya, bentar ya. Saya masih ada iklan dulu nih. Bentar ya, saya ini ya, share ya. Cuman masalahnya saya Bu, kalau setiap kali live streaming ini ya, kita putar-putar video mereka ini, aduh, saya dolarnya kuning terus. Nggak ada Lah yang iya, karena mungkin harus di ini dulu Bu, diedit dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah informasi kita lanjut ke ini aja ya, di ayat artikel yang dia Sofia, baca. karena saya mengaplikasikan pengetahuan kita tentang dogma agama mereka di dalam kehidupan kerukunan umat beragama di Republik Indonesia ya, secara proporsional ya, tidak lebay, jangan lebay, nggak boleh ya. Profesional apa? Lebay, justru dia itu justru menunjukkan kelebayan. Alay. Dia nanti yang dia bahas ini nggak apa-apa. Sebenarnya nampol muka dia sendiri Bu, sebenarnya nggak apa-apa. Dia biar keluar-keluar dulu aja. Al-Quran menyatakan itu tidak boleh lebay dalam menghormati agama orang lain, tapi juga jangan kurang, jangan hinakan sesembahan serta Tuhan mereka, karena bisa jadi mereka akan menghinakan Allah dengan tanpa pengetahuan. Ustazah mohon maaf, dari mulai Christians yang di blog itu tebal, Ustadz Arin, Afwan, Jamal Ustadz Arin, sampai Jesus Christ, terus ke bawah Koine, ke bawah di blog sampai konflik. They are significant, di blog sampai significant Jesus ya. Terima kasih. Boleh dibawa ke Google Translate Ustazi, Afwan jangan marah. Para pemirsa, saya selalu begini karena saya tidak mau dibilang ada asumsi liar atau tafsir. Saya tidak pernah tafsir, tapi berdasarkan sesuatu yang bisa kita lihat sama-sama. Ustazah boleh dibacakan? Siap, Afwan jangan marah. Jangan marah ya Ustazah. Syukran. Baik. Kristen atau pembicara audio ikon listen adalah orang-orang yang mengikuti atau menganut agama Kristen, agama Ibrahim, monoteistik, berdasarkan kehidupan. Bentar. Nah ini tadi saya bilang Bu, agama Ibrahim. Ya. Kalau bukan artikel dari mana? Artikel kan? Nah dia sebuah artikel dia jabarkan. Lalu di Google Translate kan, Oon kan namanya kayak gini. Orang Oon ini. Lah iya, karena PDW gitu loh. Dasarnya dari Alkitab, kamu nggak apa-apa Google Translate juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak kita misalkan ambil dari kitab mereka, ya murni ambil kitab dari mereka, kita Google Translate juga bisa gitu loh. Ya, jadi masalah artikel dia paparkan sedemikian rupa, kemudian dia cocok homologikan. Tapi nggak apa-apa sih, ada benernya juga. Nanti kita dengarkan dulu. Kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Kata Kristus dan Kristen berasal dari judul Yunani koine, Kristos. Terjemahan dari istilah Ibrani Alkitabiah, Masyeh. Biasanya diterjemahkan sebagai Mesias dalam bahasa Inggris.
Meskipun ada beragam interpretasi tentang kekristenan yang terkadang bertentangan, mereka bersatu dalam keyakinan bahwa Yesus memiliki makna yang unik. Baik, syukran Ustazah. Yesus memiliki makna yang unik di akhir paragraf tersebut. Ya, biasanya diterjemahkan sebagai Mesias. Ya, nanti kita lihat keduanya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah apa? Di awal sekali, Kristen, saudaraku, jika ada yang menyaksikan acara ini, saya Kainama dan seluruh umat Islam di seluruh muka bumi ini dan di seluruh Indonesia, termasuk yang utama adalah Ayah Sofia channel. Itu tidak pernah menghinakan antum, tidak pernah membenci Anda, tidak pernah menghina Anda, tidak pernah Yang benar, ini aja kamu sebagian dari menghina kami. Tapi membelokkan gitu loh, menyesatkan. Iya, ini sebagai dari penghinaan loh, Pak Kainama. Namanya, dia nggak ngambil murni dari kitab, tapi dia ngambil dari artikel, dia jabarkan sedemikian rupa. Tapi gini Bu, ada satu hal yang harus kita benarkan, bahwa Yesus memiliki gelar unik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana orang yang mempunyai gelar yang sempurna, tapi tidak memiliki gelar unik, sama-sama Nabi? Ya kan, sama-sama Nabi, apa beda nih? Ya kan, dengan nabi-nabi yang lain, nggak ada keistimewaan toh. Itu loh intinya. Lanjut, nanti ada yang dia sampaikan, tapi nggak apa-apa. Ada betulnya kok, nanti kita dengarkan dulu. Anda tidak. Ya, tolong dipegang ya. Pembuktiannya apa? Ini kita tidak asal ngoceh, tidak asal jeplak, tapi kita baca ya. Bu, besok kita bikin artikel, kita buat sesuka udelnya kita sendiri, terus kita Oh iya, bisa Bu, tenang bisa Bu. banget. Saya dulu paling bisa hobi banget no. Saya paling hobi banget tuh bikin artikel tuh. Wah, bikin paling artikel ya. Ajar mereka pakai artikel, toeng, sudah baca. Pelan tuh, makan tuh. Dulu gitu Bu, saya waktu di grup tuh begitu. Saya hajar aja pakai artikel. Lu bantah aja silakan, nggak ada yang bantah kan? Itu baru artikel dari saya. Mau pakai Google kosong, kita balik kan, mereka pakai Google kosong. Terbentang gitu. Sudah kan? Datanya. Ustazah ke atas. Ya, jadi kita sudah dapat 3 poin dari pembukaan Wikipedia. Informasi sekular, informasi umum ya, bukan informasi Islam atau Kristen. Informasi umum. Ustazah di atas itu kita... Iya, informasi umum, tapi yang buat kan juga orang. Ini kan hasil dari penafsiran orang, namanya artikel, Bos. Ya. Ya, sebentar Bu, tak baca ke ya. Oke. Di artikel ini kan dikatakan Kristen, ya kan? Ya. Adalah orang-orang yang mengikut atau menganut agama Kristen. Ya. Artinya Kristen itu dia bilang tadi apa? Dia bilang tadi Bu, Kristus itu artinya apa? Nabi ya? Nabi. Dia bilang. Benar, ini benar bahwa Kristen adalah pengikut Kristus, ya kan? Berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, betul. Tetapi Kristus, nah ini nanti kita bahas Bu. Dia bilang arti Al-Masih itu adalah Nabi. Nah, kenapa Nabi yang lain nggak pakai? Misal nih, Musa, Ibrahim Al-Masih, ya. Selain Isa, apalagi Idris Al-Masih. Kenapa nggak pakai Al-Masih semua? Gitu loh. Adamul Masih, misalnya. Ya kan, kalau itu memang artinya Nabi, gitu loh Pak Kainama. Lanjut Bu. Otaknya nggak nyampe ke situ Bu. Yang penting kan dia bisa keluar-keluar di depan mereka. Kan orang-orang Muslim kan pokoknya senengnya paling dapat duit, mentah-mentah semua. Iya. Padahal kalau bagi kita itu bodoh. Makanya dia nggak pernah berani kan masuk ke room kita. Apalagi dia berani buka link. Kita pertanyakan, dicecer sama kita tuh. Oh iya, nggak berani toh. Sok-sok pinter begitu kita cecer. Dia ngomong satu kata, ya langsung kita pertanyakan tuh. Ya, argumennya langsung kita pertanyakan itu. Dodolipet dia itu. Kita sama-sama baca, Christian pembicara audio icon listen adalah orang-orang yang mengikuti atau menganut agama Kristen. Agama apa itu agama? Ibrahim monoteistik. Berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Baik,
Jika Anda mengaku orang Kristen, sekali lagi dengan segala hormat, ini yang bilang ini ya, ini yang bilang, ini ilmiah banget ya. Kristen itu adalah orang-orang yang mengikuti atau menganut agama Kristen. Kristen itu adalah orang yang menganut agama monoteistik. Tolong diblok Ustadz Arin, Afwan, jangan marah. Tolong diblok. Nggak marah dong, emang betul ya. Bu, stop dulu Bu. Dia ngomong sambil mikir mau mencocok logikan. Kelihatan ini manusia. Iya nggak apa-apa. Dia Kocak makanya banget. Biarin aja. nuding ke mulutnya kan, nuding ke mulutnya, nggak apa-apa. Iya, Kita sama aja. matanya tuh masih Nanti- mikir. Nanti Ini dia mau dibelokkan kemana ya? Ngono ketok kok ya. nanti dia kejebak sama ayat yang dia Betul. paparkan kejebak nanti. Kita sebenarnya kalau ini panjang sebenarnya sih. Kita dengerin dulu ya. Blok supaya para muslimin muslimat juga mengerti posisinya, ya. Jadi jangan terlalu lebay lah ya. Apa istilah toleransi sampai orang Islam dibilang anti toleransi. Lihat dulu. Agama Kristen itu adalah agama Ibrahim monoteistik. Artinya tauhid satu Tuhan berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus. Kalau ada orang Kristen yang mengaku Trinitas, itu baca deh. Nah, demikian jawab. Trinitas itu bukan bicara tentang keberapaaannya, bedul ya si Lah wong Bante. ngerti Trinitas wae ora, kayak Nah, iya. namus. Wes, Jadi masalah ampun, dia kalau ampun. cuma hanya nyomot ayat ini, nyomot ayat itu, ya sudah selesai. Otaknya nyampe di situ, nggak mampu. Ibaratnya gini Bu, Lah iya. kantong apa nih makanan Wong kosong manusia. nyari bunyinya. Yes, piye. Kantong makanan manusia itu, kalau misalnya dia Ah. biasa makan sedikit, kalau dia makan besar nggak mampu. Misalkan dia takarannya cuma 1 sendok, dia makan 5 sendok, dia nggak sanggup. Gitu Wes, loh. Itu otaknya dia juga anu seperti tuh, itu. Bu. Takarannya kan sampai Kebak segitu. wetenge. Nah, kebak. Muntah langsung. Jadi ketika dia bicara tentang bahwa firman itu jadi manusia, itu dihilangkan karena itu tidak sesuai udelnya gitu loh. Kemudian ketika bicara tentang Bapa, Putra dan Roh Kudus nggak sesuai, ya buang gitu. Padahal yang benar bahwa Tuhan Allah kita memang satu gitu loh. Pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Makanya kalau bicara Tritunggal itu bukan keberapaannya, tetapi tentang bagaimana Tuhan ya menyatakan sesuatu yang dikehendakinya. Itu yang harus dipahami, bukan bicara keberapaannya. Yang jadi masalah adalah dia selalu terjebak dengan pernyataan Tritunggal itu adalah Tuhannya orang Kristen ada 3. Nah itu mah kita dulu juga begitu ya Bu ya, menuduh seperti itu. Ya, iya karena nggak mudeng toh Tritunggal itu seperti Nah, apa. yang jadi masalah gini, dia katanya ngaku pernah menjadi orang Kristen. Nah ini kelakuannya, cuman membelok-belokkan sesuatu fakta yang ada. Itu yang jadi masalah. Lanjut lagi ya. Jawaban saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ya, bahkan dari Sombongnya itu loh, Bu. sudah terjawab. Lagu banget ya. Buyu orang- Dewe Ini dia itu begini, sebenarnya lihat ya. menertawakan kebodohan dia Oh. sendiri. Gitu. Enggak sih, Kelihatan. kalau saya lihat gimmicknya dia tuh sombong, seolah-olah ini sudah wah udah maksimal. Ya, sudah wow Mereka. menurut Islam kan. Padahal Dia dia udah itu wow. memperlihatkan kebodohannya sendiri sebenarnya, mentertawakan kebodohannya sendiri. Kita lanjut. Kurang jelas gimana lagi, saudara. Orang Islam, saudaraku sayang yang aku hormati, muslimin wal muslimat, jangan so tau lah, bilang-bilang lagi harus kita menghargai tanggal 25 Desember mengucapkan selamat Natal kelahiran Tuhan Yesus. Udah nggak usah so tau antum. Antum itu sedang, kalau ada muslimin muslimat yang membenarkan Trinitas, justru Anda tidak sayang sama orang Kristen. Anda itu anti toleransi. Ngerti ya? Yang toleransi itu yang ini, menempatkan kekristenan pada tempatnya yang proporsional. Kalau misalnya dia percaya dengan kekristenan, dia percaya dengan Alkitab, kenapa dia beralih dari kitab yang orang Kristen pegang? Nah itu logikanya sebenarnya ya, kalau orang berotak ya, maaf ya saya kata sedikit agak kasar. Kalau orang berotak, ketika dia mengatakan bahwa Yesus mengajarkan tentang monoteistik, ya itu di Alkitab, seharusnya dia nggak keluar dari Alkitab kan gitu kan. Tetapi ketika dia sudah mualaf, ya otomatis dia keluar dari Alkitab kan gitu kan. Itu kalau berotak sih. Kecuali otaknya memang udah pindah ke dengkul ya, beda cerita.
Emang Nah, dia punya otak, Bu. ada. Agama Kristen adalah Ada. agama Ibrahim, monoteistik, tauhid, Allahnya satu, Tuhannya satu, berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. Berarti Yesus mengajarkan agama Ibrahim monoteistik. Kalau ada yang trinitas, berarti bukan Kristen. Demikian, Ustaz. Karena gini, sedikit saya juga kasih tahu sama si Bahlul, si bangke ini ya. Kitab Taurat itu diberikan kepada Musa. Dan kasih karunia itu datang oleh Yesus Kristus. Nah, siapakah Abraham? Abraham adalah bapa segala bangsa. Ya, bapa yang beriman. Bapa yang beriman, bukan beragama yang dia katakan seperti agama Islam, sujud nunggang-nungging berapa kali gitu. Enggak begitu ya bangke ya. Jadi kita berpedoman kepada apa yang tertulis. Gak ada ceritanya terus agama Abraham sendiri, agama Musa sendiri, agama Yesus sendiri. Bukan seperti itu. Katanya pernah menjadi Kristen. Kenapa oonnya parah begini ya? Parah banget. Sabar, Bu. Kan ini baru sedikit, Bu. Kita lanjut dulu, Bu. Apa yang dia omongkan? Oke. Ya, oke. Sekarang yang kedua, di situ disebut bersumber dari kata Mesias itu yang di bawah ya. Iya. Ustaz ya, kata Kristus. Tolong dibaca lagi Ustazah. Ini kita alhamdulillah agak cepat nih. Kata Kristus Ustaz dan kalau Kristen. ngomong cepat, nggak taunya 2 jam juga. Lemes mulutnya kayak perempuan. Oke, ya silakan Ustazah. Kata Kristus dan Kristen berasal jadi judul Yunani koine Christos. Terjemahan dari istilah Ibrani Alkitabiah Masyeh diterjemahkan sebagai Mesias dalam bahasa Inggris. Baik, syukran Ustazah. Berarti kata Kristus itu bukan kata asli, ngerti ya, pelan-pelan. Aduh, Giliran udahlah, nggak bukan sesuai, kata giliran nama nggak ini sesuai mah nggak kata ya. asli. Ini kata ilmu sekular, ilmu duniawi ya. Ilmu duniawi, betul ilmu duniawi. Duniawimu. Ilmu dunia, ilmu jin aja kamu. Dunia dia kan beda. Dia dunia alam goib kayaknya, Bu. Dunia cocokologi. Iya, dunia jin dia, Bu, makanya. Bukanlah asli bahasa Yunani, melainkan berasal dari istilah Ibrani namanya Masiah. Mem itu ada huruf Hebrunya, tolong diblok Ustadz Arin, afwan, huruf Hebrunya ya. Kan banyak yang bilang kayak nama itu nggak pernah disekolahin. Baiklah, ini orang yang nggak pernah disekolahin, orang yang nggak pernah jadi pendeta. Saya memang ratau sekolah dul. Karena udah ngerti nih bahasa Arab mung afwan tafadhol. Ngerti nih bahasa Arab mung afwan tafadhol, Anakku yang mudeng nek ngono kuwi jan, ampun. Saiki yo. Gemes ya, Bu ya. Gemes lemes tenan iki wong siji iki. Wis Ya, tuwek to ya mungkin wis mbok yo. Ngaji yo maca Al-Qur'anmu wae, ora usah ngurus-ngurusi kitab orang gitu loh. Aduh, iki lanjut Bu. Aku tadi gua Mas gemes kan. Iya, cuman gini Bu. Kenapa kok si Agustan lebih cepat? Dia lebih lama. Enggak apa-apa. Yesus mengapa? Apa memang penyesat itu memang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dia masih diberikan kesempatan, tetapi kalau sampai maut akan menjemput dia, enggak juga ini tobat ya, tinggal menerima saja. Wah, menyesal gue dulu tuh dapat mobil, dapat rumah, dapat apa, wah gue laris manis, omongan gue semuanya dipercaya, wah gila, sampai sono ditabokin terus. Kita lanjut ya. Kayak nama sore ini saya bilang ketika saya puasa, saya bukanlah mantan pendeta, saya bukanlah orang yang pernah disekolahkan, saya nggak pernah sekolah, apalagi ke Israel, apalagi ke Belanda, S1-nya aja tidak diakui oleh STT Jakarta, demikian ya. Lah kayak begitu mau ngalahin merasa orang yang sudah di STT. Ngaku nih ngene iki. Wis lanjut Bu, ngarake budret aku. Enggak gitu loh Bu. Dia udah ngaku seperti itu, tapi kenapa dia menolak apa yang sudah diterjemahkan? Orang-orang yang punya pakar-pakar bahasa, kenapa harus ditolak? Lah dia kan pakar juga, Bu. Nah, pakar penipu kan, pakar ngibul. Pakar takia. Supaya tidak ada yang tanya-tanya lagi. Cocokologi. Tunjukkan ijazah. Enggak. Kan STT Jakarta sudah keluarkan, saya bukan mahasiswa. Jadi nggak usah tanya ijazah, saya bukan mahasiswa. Saya nggak pernah sekolah STT.
Udah, nggak usah Sekarang repot-repot ngaku tanya udah ijazah kebongkar kok. lagi, ya. Nggak usah tunjukkan ijazah dari Israel. Saya nggak pernah ke sana. Kan antum yang bilang. Saya nggak pernah ke sana ya. Udah, nggak usah repot-repot tanya lagi. Itu Berarti yang lanjut bohong ditiru oleh kemarin. Ustadz Arin itu Wah, dibacanya oke. dari kanan ke kiri, saudaraku Kristen, ya. Anda kan nggak pernah biasa baca ini kan? Anda bacanya terjemahan. Saya kasih tahu. Bahkan ilmu sekular saja, ilmu duniawi saja tahu ini. Dia Orang bilang Kristen katanya kalian kan cuma baca terjemahan. Emangnya orang terjemahan itu nggak ngerti bahasa apa? Dia lebih pakar daripada kamu lah. Dia ngaku sendiri nggak pernah sekolah, nggak Baca pernah Al-Quran memang tahu artinya, Al-Qurannya ngerti artinya. Ya Nah, ndak juga toh. makanya. Sing dibaca wong Arab itu. Ya sing ngene iki Arab maklum. Iya, Arab maklum lah. Saya nggak tahu ini. Dari samping kanan, hurufnya mem, shin, yod, dan het. Itu di bawahnya ada nikut pecah dan nikut tutup terakhir. Bacanya Masyiah. Kayak gini aja diperjelas. Udah jelas Ustadz masih Arin aja meminta kok tolong nih, saya nih lemes boleh mulutnya nggak panjang lebar. ketik di Google kosong. Google kosong dolanane. Terus esok kita pakai Google kosong, Bu. Sorry. Loh, kok Iklan. besok iklan, kita iklan. pakai Google kosong juga, Bu. Aku hanya loh. Kocak, ampun ya ngelus dodo itu kan, Mesiah. Mesiah. Ya. Wih, kok film semua ya? Hanya diganti S, Ustadz. Ini kalau udah Mesiah tuh pasti film. mulai genti-genti, gitu. Ben cocok dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Apa-apa. Ampun, Ulah Mesias jadi nabi aja, Bu, enggak apa-apa. MESSIAH. MESSIAH. Wikipedia. Jadi biar tidak ini. Alhamdulillah. Baik, syukran. Ini bahasa Indonesia ya? Ya, bahasa Indonesia. Loh. Ini Dalam terusnya sudah. Ya, nggak sesuai Handal. dengan Ya ke bawah lagi, Ustazah. Kapok mau kapan? Ke bawah. Ke bawah. Sesuai udaranya, cari lagi yang lain deh. Haleluya. Golek meneh. Bu, marah kayak guyu kekel aku wong iki. Ada dia Yang mau tadi di ya. atas nggak sesuai. Ada dia Definisi apa etimologi? Definition of Messiah. Definition of Messiah. Definition of Messiah yang tadi. Messiah. Iya. Akhirnya Bentar. cari definisinya kan? Oke. Semua alhamdulillah. artikel yang dia mau pakai itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi golek meneh. Oke, the Memang leader dasar vertical iblis cause memang, itu Terano. Mesias Indonesia, alhamdulillah. Oke. Ya nggak ada bedanya, dia mau ngoceh kayak apapun. The prophet, Iya. the leader Iya. of Jewish Pakai nation Google kosong ya ora prophesied kene. in Hebrew Sakit. Bible, Kocak tuh. a leader or savior of a Kan yang penting particular durasinya 2 group of jam. cause. Christine, ini bisa lihat ke bawah lagi nggak, Ustazah? Oxford, ya. Mau golek Nah, sampai tuan yang datang kedua kali orang. itu dia dapat akhirnya. Oh, tolong artikel Ini meneh. maksud saya. Ketemu Ke bawah, artikel lagi Ustazah. dia, Bu. Ke Nggak bawah, apa-apa, biar. Ustadz Arin, Afwan ke bawah. Nanti ada definition. Mesias mau hidup etimologi itu boleh deh. kayak apapun Boleh, sama aja, etimologi biar ya. aja. Etimologi itu Ya di blok ampun. dari Messiah sampai anointed one. Oke, kita baca. Afwan, jangan marah. Ustazah, Messiah. Silakan, Ustazah minta tolong dibaca ya. Ya, Ustaz. Jangan marah. Gayanya itu lubuk belagu, jangan marah. Mesias. Sok-sokan itu. Ibrani Iya. Mesiah atau Iya, Mesiah. Aram Syria klasik, Mesiah, Iya. Latin Ya sama Mesias. aja. Secara harfiah berarti Allah. bukan juru selamat, apalagi Tuhan. Lah iya beda. Artinya,
Orang Kristen Kayak aku menolak nggak? tukang ini ngangkat tenan iki wong. Nih, orang Ampun. Kristen menolak nggak bahwa Mesias itu artinya yang diurapi? Enggak kan? Enggak Aduh, secara menolak. harfiah loh. Iya, Aduh, makanya kayak kita begini tetap aja. kenapa Muslim masih make dia ya Tuhanku? Dia mau nyari kayak apapun ya sama aja. Artinya kayak gini, mau cari sampai ke Iya, definisinya mau kayak cari apa ya sampai sama kemana? Maka saya bilang cari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, yo sama artinya gitu loh. Wes, kan lucu tak Bu? dia Aku tadi ki ke mau nonton guyu dewe toh. kayak ini Bu, kecengkak dia bilang kata tuh bukan juru selamat dia ya, kenapa dia nyari di sini doang? Iya kan yang diurapi, dia bilang nabi. Mana aduh. Iya toh Pak Kainamus. Lanjut, nggak apa-apa, biarin aja Bu. Nabi. Tuh, Hmm, dia artiin nabi jadi- sendiri, nggak apa-apa, dia artiin sendiri. Kristen atau pengikut Yesus itu orang Kristen. Di artikel nggak ada sebut nabi, dia pokoknya dia artikan nabi, nggak Nggak, apa-apa, ngawur. biarin aja, kan gobloknya kan ketahuan sendiri kan. Iya. Yang tadi kita sudah sepakat ya, baca bahwa Yesus mengajarkan agama monoteistik Abrahamik. Agama tauhid. Yesus mengajarkan agama tauhid, bukan kayak nama yang ngomong. Ya, agama tauhid diajarkan Iya, pantat lo yang ngomong sih. oleh Yesus, agama Abrahamik. Yesus itu artinya Yesus Kristus artinya Yesus yang diurapi. Sekali lagi, Betul. Yesus Oh, Kristus pinter no Kainama. ya, Pinter dia kali ini loh. Yesus Kristus artinya Yesus Nabi. Dia sendiri yang ngertiin Yesus Nabi ya kan? Nah iya. Oke, Lanjut aja, nggak apa-apa. Ya. biarin aja. berarti Biarin orang aja. Kristen artinya pengikut Nabi. Iya, Christ, nggak apa-apa. Christ, Mau ngikut CH, kita pengikut Nabi, Nabi siapa dulu dong? CHRIST itu artinya Nabi atau yang diurapi. CHRIST itu artinya Nabi atau yang yang Ya, atau dia ngertiin Mesias. sendiri Ya, sudah Nabi. ngerti ya. Dia ngertiin sendiri Jadi, Nabi. Di situ padahal nggak ada kan? Nah, Nggak ini ada. manusia satu Dia- nggak ada. Dia udah Semua nyari orang yang artikel sampai definisinya, Udah nyari, nggak ya, itu ketemu dia. Nabi. Ya, pokoknya dia artiin Nabi. nggak Ya, ada gitu loh. teman-teman Muslim, kalian itu ini dah ya. Cobalah, nggak usah terlalu banyak mempercayai orang seperti ini ya. Ini orang seperti ini memang karena didik Kristen dia nggak diterima. Dia jadi Kristen cuma jadi tukang pemain musik doang. Karena dia cita-citanya tuh gede, cita-citanya tinggi, dia pengen jadi pendeta gitu loh. Tapi nggak bisa, nggak tercapai karena orang sekolah STT pun juga belum tentu bisa kok jadi pendeta. Evangelis saja itu perjalanannya lama sekali gitu ya. Jadi nggak segampang yang dia mau. Nah, dia juga kecewa dengan orang-orang Kristen. Nah, pada akhirnya seperti ini ya. Kalau dia nggak mau dikata menyerang, ya bukan begini caranya. Dia berusaha cari dari artikel, dari definisinya tentang Mesias, dan sudah nggak ada pun dia akan mulutnya sendiri yang keluar. Maka tadi saya bilang keluar dari pantatnya. Karena dia bukan dari mulutnya kata dia kan. Dia nggak, ini bukan dari mulut saya ya. Ya iya dari pantatnya. Jadi begini Bu, Maaf yang kata lucunya aja tuh, ya. iya, yang lucu tuh dia gini loh, kelihatan kan, kita bisa lihat lah, kalau dia siap untuk memberikan apa ya, kayak ini semacam seminar lah atau apa gitu ya, ini semacam konten dan segala macam, dia harus siap dong. Artinya sebenarnya dia tidak siap, tapi dia ingin seakan-akan dia siap gitu loh. Karena Iya. dia tuh ingin membelokkan satu kebenaran sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Biar apa? Biar cuan tetap mengalir. Nah, ini ya saya kasih tahu ya orang-orang Islam ya. Terutama ya yang di live chat maupun yang di YouTube yang nonton ya. Lihat loh kayak begini ini yang menjadi panutan kalian yang dibilang ahli kristologi. Ahli kristologi dari mana kayak begini? Dari tadi dia nyari-nyari supaya Mesayah dan segala macam itu untuk menunjukkan bahwa benar Yesus itu cuma nabi, bahwa Mesias yang dia bilang itu nabi artinya. Dari tadi dia cari tuh nggak ada, itu sesuai dengan mulutnya dia saja, pikiran dia gitu loh. Kayak begini masih mau dipakai sebagai ustadz. Nauzubillah min zalik saya bilang.
Makanya orang Islam yang waras banyak nggak suka dengan dia, gitu loh Bu. Iya, betul. Iya, kasihan loh. Ya kasihan nih Islam sendiri, akhirnya kayak nampol muka orang Islam sendiri. Ini loh yang menjadi apa namanya, harus menjadi pelajaran bagi orang-orang. Dia maksa gitu loh Bu. Maksa supaya ini Mesia ini nabi. Ah, gitu loh. Ketok mekso, nyari-nyari nggak dapat mekso. Akhirnya keluar sendiri. Belum lagi ntar ayatnya Bu, dia nyari ayat nunjuk kayak ketampol muka sendiri. Nah ya makanya Kristian apa arti tian itu apa? Misalnya dia seorang Egyptian, ahli ilmu Mesir. Musician. ngawur. Oh tolong. Pinter, seorang musisian. Ian, akhiran. Artinya Bukan ahli. Bu, di pause dulu Bu. Oke. Dia bilang Egyptian itu artinya ahli Mesir. Ya, dari mana Egyptian artinya ahli Mesir? Ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Indonesian berarti ahli Indonesia gitu pakai nama. Tuhanku. Ini yang katanya lulusan Haifa. Masya Allah. Dari mana coba Egyptian tuh artinya ahli Mesir. Berarti kalau pakai Ian Indonesian itu artinya ahli Indonesia. Tuhan. Iki aku ngakak tenan Bu. Egyptian artinya ahli Mesir. Kalau berarti misalnya apa namanya? American, ahli Amerika yang pakai Ian. Terus kocak, Kristen, koncoku enek jenenge Kristen akeh Bu. Berarti ahli Kristen. Ngono. Aduh, pakai nama. Aduh, lagi aku ngakak sumpah Bu, ngakak terus. Aduh, ampun deh. Ya kan dengerin dia tadi ngomong, kalau Egyptian artinya ahli Mesir. Dah. Lagi iki aku krungu Egyptian artinya ahli Mesir, Bu. Makanya. Aduh, lanjut Bu. Ini marah ngekek soal Italian di live chat Apri Atmojo. Italian berarti ahli Italia. Ilmu baru ini Bu, Iya. Aduh. Lanjut Bu. Lanjut ya. Iya. seseorang yang mengikuti contoh siapa? Yesus. Yesus adalah Christ. Yesus adalah CHRIST. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah seorang yang diurapi. Yesus nabi. Jadi kalau pengikut Yesus yang diurapi, Yesus Christ, nabi. Maksa. Christian is the follower of Christ. Berarti orang Kristen pengikut Mesias. Nabi yang mana? Orang Nabi yang mengajarkan monoteistik Abraham. Oke, demikian Kristen ya. Kita cocokkan sekarang. Ini di live chat lucu. Pengikut Nabi yang mengajarkan monoteistik tauhid. Cuman gini-gini toh Saya mau isinya tanya Bu. Ustazah dulu deh, Namanya maaf. kayak gini. Makanya dilompat marah kayak mumet. Menit ke 30 39 Sudah salah. dapat ya intinya ya Ustazah ya. Intinya apa? Intinya ya utuhnya itu loh latihan Bu. artinya ahli septic tank cari ini. Intinya ya untunya itulah. Intinya ya untunya itu. Intinya Aduh iklan Intinya lagi nih, untunya. bentar lagi iklan. Aduh, ini loading lagi. Aduh. Ini kayak lagi error ibu saya punya ininya nih. Wifi-nya parah ini. Nah, aduh kan. Bentar. Lagi iklan bentar ya, sebentar. Ya Bu, kita bahas yang Ian Bu. Setia ahli septic tank. Nah, ini Bu. Tapi jika ia menderita sebagai orang Ini Kristen, keceklak di sini juga. maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Iya. Iya. Pusing dia, Bu.
Tetapi Nggak jika ia mungkin. menderita Nggak itu. sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia Hendaklah ia memuliakan memuliakan Allah Allah dalam dalam nama nama Kristus. Kristus. Kristus Nanti dia ganti itu. nama Nabi. Ya. Dengerin dulu ya, Nah, ini jadi pertanyaan pusing dia. ya. Yang dibaca oleh Ustazah ini adalah Alkitab, Ntar ayat nyalain Alkitab Alkitab dari kita, 1 Bu. Petrus Nyalain 4, Alkitab 16. kita, Dar. Mohon maaf ya, saya tidak salah-salahkan Bible. Saudaraku Kristen dan Katolik, nonton, baca. Bisa bukalah, Anda punya Bible di rumah, buka ya. Di Iya, dalam udah TB, dibuka. Perjanjian Baru, TB itu tahun 1974, itu tuh, yang sebelah kiri ada tulisan, ada konteks TB. TB itu terjemahan baru tahun 1974. Di dalam terjemahan yang baru tahun 1974, Lembaga Alkitab Indonesia di bagian bawah menyatakan, melainkan hendaklah orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus, Nabi. dalam nama Nabi. Tadi kan kita bicara Dalam nama Nabi itu Curiga Nabi gue. apa? Ya, Yesus itu punya disebut orang tuh Nabi. Nolak nggak nolak. Iya. Yesus itu disebut guru, Ya nggak nolak. Disebut guru nggak nolak. Disebut guru nolak nggak nolak. Karena dia menjadi manusia, dia memang harus menggenapi kitab para nabi, dan seolah-olah apa yang dilakukan dia seperti nabi. Bahkan banyak orang yang menyangka dia seperti Nabi Elia lah, apalah gitu ya. Itu nggak salah. Jadi karena dia pemahamannya nggak sesuai dengan udelnya, dia belok kan sedemikian rupa. Nggak apa-apa. Yang penting Tekan Pak, Bu, nggak tekan orang. Iya, tekan. yang pentingnya bukan Nabi Muhammad, itu aja sih. artinya sampai ke bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya. Kalau nggak ngerti juga, saudaraku Kristen masih bertahan juga. Ya, lah dia kuliah aja juga katanya nggak pernah ya kan. Masa melebihi orang yang bisa ngerti bahasa, yang orang benar-benar pakar-pakarnya dalam bahasa. Ya kan, dia cuma hanya modal cocok tomologi doang aja, kok ribet banget. itu urusan antum sama Allah lah. Saya tidak memaksa ya. Fazakir innama anta muzakir, aku tuh sudah sampaikan saja kepada saudaraku muslimin dan muslimat ya. Mari kita lihat ini ya. Mari kita lihat. Orang Kristen itu menurut ajaran Petrus, hawariun terdekat dari Yesus, yang paling dipercaya oleh Yesus, oleh Isa Al-Masihu. Dia bilang apa? Orang Kristen itu nggak boleh malu. Kenapa? Karena orang Kristen adalah orang yang memuliakan Allah dalam nama Nabi. Dalam nama Kristus, dalam nama Bukan Mesias. cuma dalam nama Yesus. Bukan. Karena di situ Yesus nggak ada namanya. Emang Kristus bisa dijadikan Muhammad apa? Aduh, capek deh. Di situ ditulisnya Kristus. Arti Kristus, pelan-pelan ya, ulang lagi nih biar inilah, biar masuk ya. Arti Kristus itu nabi. Tadi kita udah baca. Nabi artinya. Jadi ketika Gak ada, mana Kristus, mau coba ngendi, gak ada nama Nabi. Besta. orang Kristen Gak tidak apa-apa, salah. Yesus Kristus. Betul. Artinya yang berbeda. Artinya itu Yesus Nabi. Bukan menurut kainama, bukan menurut Islam, bukan menurut Jadi Mesiasnya dibuang gitu ya, Dul? ayat Sofia. Enggak, tadi kan dia cari Kristus. Artinya Nabi emang ada tadi. Ya enggak ada. Dari mulut dia sendiri kok. Gak apa-apa. Enak lah, Bu. Gak ada, dia mau dari Ya perjanjian lama juga gak ada orang yang masukin kok. Kok ya. Gak apa-apa, biar aja. Ampun. Mulutnya lemes kan. Aduh. Ini wifi saya itu agak error sih, Bu. menurut pengetahuan Nggak error Anda lagi tuh, Bu. sendiri. Kristus itu artinya Nabi. Orang Kristen itu memuliakan Allah, bukan memuliakan Yesus. Memuliakan Allah. Kan ayatnya jelas ya, memuliakan Allah, bukan Allah Mekah ya, beda. Memuliakan Allah juru selamat dalam nama Kristus, dalam nama Yesus. Kalau kamu ganti dalam nama Nabi pun, Nabi siapa? Masa memuliakan Allah dalam nama Musa atau memuliakan Allah dalam Nabi Muhammad? Kan nggak mungkin. Ya di sini mau dibilang kamu mau ganti Nabi siapa konteksnya? Ya kan? Yesus kamu sebut Nabi, kamu guru juga nggak masalah. Yang jelas adalah Mesias. Itu kamu jangan ganti Nabi juga, ya kan? Kristus diganti Nabi, Mesias diganti Nabi. Terus Nabi diganti apa?
ya kan? Gundulnya itu memang aduh parah banget nih orang satu. Dalam nama Nabi. Orang Muslim memuliakan Isa alaihissalam di dalam nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah khataman nabiyyin. Ngerti nggak? Ya ngerti urut-urutannya saja. Ya. Iya. Jadi insya Allah ngerti ya. Jadi kenapa tadi temanya itu bagus sekali ya? Kalau orang yang tidak mengikuti kajian ini secara utuh, wah pasti marah. Pasti marah. Orang Islam juga pasti ada yang marah. Kenapa kita dibilang Kristen? Enggak, saya Muslim. Enggak. Karena antum enggak tahu urut-urutan, repertoar, pemahaman ilmiah tentang kata Kristen. Saya kasih tahu hari ini. Dan Anda semua bisa baca. Tidak menurut kayak nama. Anda semua bisa baca. Akhi wal ukhti, muslimin wal muslimat. Bahwa Kristen itu artinya pengikut Nabi. Yang memuliakan Allah. Salah, memuliakan Allah bukan Allah ya. Itu sudah salah. Jadi kalau misalnya kamu ngomong di forum kamu ya nggak usah pakai Alkitab kita dong. Allah sama Allah beda ya kan. Allah kecil juga beda. Gini Bu. Allah dia dengan Allah kita beda. Itu jelas ya. Cuman memang kalau orang-orang Kristen Arab mengatakan kata Allah itu sama. Tetapi yang pakai duluan Islam apa Kristen? Ya Kristen. Nah, kalau yang pakai duluan Kristen, berarti yang niru siapa? Itu kan? Nah, cuman bedanya kan Allahnya beda juga kan? Beda, Allahnya tetap beda, tetap tidak sama, gitu loh. Kita kan Allah Tritunggal Maha Kudus. Terus cuman pengucapan kalau semua orang Arab betul Allah, bukan Allah, tapi Allah. Alif itu tidak pernah jadi O. Allah. Ya. Nah, Allah. Sebenarnya kalau mau lafalnya lafal Indonesia Allah yang betul. Karena kata alif itu tidak pernah jadi O, Pak. Pakai nama ya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, bukan subhanallah. Itu salah. Ya. Pengucapannya sama, tulisannya juga sama. Di Alkitabul Muqaddas pun sama, tulisannya alif, lam, tasydid, kemudian ha. Betul sama, bacanya Allah juga. Cuman Allah yang berbeda. Itu ya. Dan ingat, yang duluan memakai kata Allah itu Kristen apa Islam? Nah, itu aja. Akbar, Bu. Kalau Kristen Bu? Akbar. Misalnya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bukan Allah Maha Besar, Allah lebih besar. Nah, beda kan? Beda. Gitu. Allahu Akbar, Allah lebih besar. Oke, sepertinya arti cukup sesungguhnya loh. Ini cukup. Ya. Nanti bisa untuk part keduanya karena part nanti kedua Bu, mantap pokoknya. Panjang lebar nanti jadi sudah nggak jelas. Betul. Kita pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Tapi yang jelas kan sudah lurus ya, sudah lurus. Jadi kita bisa membuktikan bahwa si Bangke ini adalah orang yang apa namanya nih bisa dikatakan benar-benar nipu ya, berusaha untuk membelokkan suatu ajaran. Kayak tadi aja dia memaksa. Matius 21 ayat 13 saja juga 13. Salah. Ya kan? Jadi pas dia mau ngambil 1 Petrus 4:16 kejebak ternyata dalam harus memuliakan Allah dalam nama Kristus, nama Yesus, nama Mesias. Dia ganti nama nabi, ya kan? Ya, itu jadi dia ingin segala sesuatu tuh sesuai dengan pikirannya dia saja, gitu loh. Nah, makanya saya yakin lah orang Islam yang waras juga pada nggak demen sama manusia satu ini. Dari tadi kan dia cari-cari pengen memaksakan kata Mesias, kata Kristus itu adalah nabi. Nggak ketemu kan? Nggak ketemu. Ada yang nanya tuh, kalau Akbar tuh apa tuh Bu artinya? Akbar tuh besar. Sebenarnya Akbar itu kalau kita ke harfiahnya, Akbar itu artinya lebih besar. Ya, lebih besar. Bukan maha besar. Kalau maha besar itu kabir, misal azim, maha agung, qadir, maha kuasa, apalagi Al-Ghafur Rahim, Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang.
Itu arham. Arham itu lebih menyayangi, akbar lebih besar, kabir baru maha besar. Itu loh kalau dalam bahasa Arab. Cuman akbar itu tikus kalau dalam bahasa Ibrani. Nah, itu dia mau ngikutin Ibrani jadi Allah tikus. Nah dia nanti. iya, makanya kalau kamu mau cocok logikan kemanapun, nggak akan pernah bisa gitu loh. Ya, jadi apa ya? Kayak dia tadi kan mau mencocok logikan, kayaknya kalau saya lihat dia belum menguasai. Satu belum menguasai, dua Memaksa belum punya ya, persiapan. Makanya memaksakan segala diri. sesuatu, iya. Dia pengen cocok logi. Dia pengen menemukan bahwa Kristus itu artinya nabi. Karena sesuai dengan Alkitab, kamu sebut aku nabi, iya. Kan Yesus bilang begitu. Kamu bilang aku guru juga, iya. Yesus ngomong begitu kan. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Nah, yang jadi masalah adalah makna nabi di agamamu dengan agama kami itu berbeda, pakai nama. Ini yang jadi masalah. Nabi di tempatmu tuh apa? Nabi di tempat Kristen itu beda jauh. Misal ada kata-kata karunia kenabian. Ya. Kalau di sana nabi itu lebih kepada oknumnya, orangnya, semacam predikat apa ya? Semacam jabatan. Kalau di kami bukan pakai nama. Ini yang jadi masalah. Gitu loh. Yesus punya karunia kenabian. Iya, benar nggak Bu Fatimah? Betul. Iya, itu masalahnya nabi di kamu dengan di kami itu beda gitu. Rasul di tempatmu dengan di tempat kami juga beda. Jangan kamu memaksakan kehendakmu menjadi sama, tidak pernah sama. Itu yang jadi masalah. Jadi teman-teman ya harus bisa lah, harus bijak lah ya, berpikir mana yang benar, mana yang enggak gitu loh. Harus bisa ya kalau saya lihat ya mu'alaf ini sukanya ngusilin kitab kita. Kamu kalau sudah berpindah, nggak usah ngusilin kitab kami gitu loh. Kami pun tidak pernah ngusilin kitab kalian. Ini kami menjawab kitab-kitab yang kamu tuduhkan. Kantor aja gitu ya. Iya, ya mengkantor karena kamu menuduh begini ya. Kami punya hak untuk menjawab dan kami kantor ulang gitu loh. Jadi kalau ketika kamu sudah berpindah, ya mohon maaf, stoplah bahas-bahas. Kalau kamu masih bahas, artinya kamu belum move on. Entar gini lagi, Bu Fadila kan suka pakai kita bahasa Arab, doa berbahasa Arab, kemudian bahasa Arab. Berarti belum move on. Siapa bilang? Di Arab Saudi, di Mesir, Libanon, Syria, lebih dulu ada agama Kristen daripada agama Islam. Arab itu bukan agama. Itu loh yang jadi masalah. Saya aja melupakan bahasa Arab itu sudah sangat lama, belasan tahun bahkan puluhan tahun. Kadang-kadang masih banyak yang lupa. Gitu loh. Jadi siapa bilang tidak move on? Ya saya tetap ini kalau di gereja lah, di gereja kami uskupnya, abunanya pakai bahasa Arab. Masa saya harus memaksakan pakai bahasa Indonesia sementara dia nggak ngerti? Kadang mereka aja kalau liturgi beberapa ditranslate dalam bahasa Indonesia dan mereka ngikutin. Tapi kalau ngomong sehari-hari ya mereka nggak bisa bahasa Indonesia, masa saya maksa? Kayak Kainama tadi, memaksakan diri Kristus adalah Nabi. Artinya, ya nggak bisa begitu loh Pak Kainama. Nah, di sini kan bisa lihat ya Bu Fatimah ya, bahwa apa ya, kualitas, kalau saya bilang ya, kualitas para mu'alaf yang disanjung-sanjung tinggi itu ya kayak gini nih. Nah, jadi teman-teman baik yang Kristen tetaplah teguh di dalam imanmu, baik yang Islam ya lihatlah seperti ini. Ini mempermalukan agamamu sendiri gitu loh. Kan kasihan. Ngono Bu Fatimah. Monggo Bu Fatimah. Oke, kita akhiri ya live pada malam hari ini. Kita jumpa lagi dengan selanjutnya nanti tema yang ini kita lanjutkan lagi ya Bu Yanti ya. Oh siap Bu. Iya. Oke deh. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di live sini. Dan juga jangan lupa teman-teman ya sekali lagi saya ingatkan bagi saudara semuanya yang mungkin terbeban untuk membantu kami perjalanan kami ke Israel,
silakan berdonasi melalui rekening yang sudah saya tampilkan di layar. Oke, gitu saja ya Bu ya. Kita Iya Bu tutup. Fatimah. Terima Iya. kasih banyak Bu Fadilah atas Sama-sama Bu Fatimah. kehadirannya. Tuhan Yesus Iya, memberkati Bu kita Fatimah. semuanya. Amin amin. Salam. God bless juga. Shalom. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا